Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi dari Strategi Belajar Mengajar, yaitu metode dari Strategi Belajar Mengajar. Nah, di sini saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan membahas satu materi dari keseluruhan metode yang ada dalam materi Strategi Belajar Mengajar, yaitu tentang metode diskusi. Nah, sebelum saya melanjut pada materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syahrul Aswar Hafid dari kelas PTE 02. Langsung saja pada presentasi materi yang saya akan bawakan. Nah, pertama yaitu dalam metode strategi belajar mengajar, di sini terdapat metode diskusi. Nah, terlebih dahulu kita harus mempelajari apa itu metode diskusi. Nah, menurut Gilstrap dan Martin, yaitu metode diskusi yaitu merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah peserta latih membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah untuk mencari jawaban suatu masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan. Nah, di sini hampir sama dengan metode diskusi ini hampir sama dengan ibaratnya dengan musyawarah. Nah, di sini kita saling berkumpul mengemukakan pendapat untuk mencari suatu masalah atau menurut Gilstrap untuk mencari jawaban suatu masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan. Nah, begitu. Selanjutnya kita beralih pada tujuan diskusi. Tujuan dari metode diskusi ini yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan. Nah, di sini jika kita semakin banyak berdiskusi, nah kita akan memiliki yang namanya keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan sikap positif terhadap sekolah, guru, dan bidang studi yang dipelajari. Selanjutnya itu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan konsep diri. Nah, seluruh masalah yang akan kita hadapi pasti jalannya itu secara bersama-sama kita harus melakukan sebuah diskusi atau sebuah musyawarah. Nah, di sini kita harus memecahkan masalah itu dengan sebuah diskusi. Selanjutnya yaitu meningkatkan keberhasilan siswa dalam isu mengemukakan pendapat. Yang terakhir yaitu mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis diskusi. Yang pertama yaitu diskusi kelas. Di sini kita lihat diskusi kelas ini keseluruhan dari kelas tersebut akan masuk untuk berdiskusi, baik guru dan siswa. Nah, di sini seluruhnya ambil data dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini pembicara atau pertimbangan tentang suatu topik yang menjadi perhatian bersama 3-6 orang peserta diskusi. Jadi di sini diskusi kelompok ini jadi kita membentuk sebuah kelompok untuk didiskusikan antar kelompok tersebut. Lalu dicari penyelesaiannya. Kita sudah dapat, kita diskusi lagi dengan antar kelompok yang lain. Selanjutnya terjadinya kegiatan pencurahan gagasan secara spontan yang berhubungan dengan bidang minat, kebutuhan kelompok untuk mencapai keputusan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode diskusi. Nah, di sini terdapat 3 langkah metode diskusi. Yang pertama yaitu tahapan sebelum pertemuan. Nah, sebelum pertemuan diskusi itu kita harus melihat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pemilihan topik diskusi. Nah, jika ini melakukan diskusi, kita harus mengetahui apa saja topik permasalahan yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya membuat rancangan garis besar diskusi. Nah, di dalam topik itu kita harus melihat apa sih masalah yang terdapat di dalam
topik yang ada yang akan didiskusikan ini. Selanjutnya menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu mengorganisasikan para siswa. Nah, di sini kita harus membentuk sebuah yang namanya struktur kelas. Misalnya struktur kelasnya itu terdapat ketua, wakil, bendahara, dan lain sebagainya agar semakin kondusif. Selanjutnya yaitu tahapan selama pertemuan. Nah, di sini beberapa penting dari langkah-langkahnya yaitu tahap selama pertemuan. Guru yaitu yang pertama, guru memberi penjelasan tentang tujuan, topik, dan kegiatan diskusi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu para siswa dan guru melaksanakan kegiatan diskusi. Nah, di sini kegiatan telah berlangsung. Selanjutnya itu pelaporan dan penyimpulan hasil diskusi oleh siswa bersama guru. Nah, di sini seluruh pendapat dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh akan dilaporkan secara bersama-sama untuk menemukan sebuah solusi atau hasil dari diskusi tersebut. Nah, terakhir yaitu pencatatan hasil diskusi siswa oleh siswa. Nah, setelah didapat hasilnya, kita harus mencatatnya untuk mengetahui hasil dari diskusi yang telah diberikan. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap setelah pertemuan. Di sini terdapat membuat catatan tentang gagasan-gagasan yang belum ditanggapi dan kesulitan yang timbul selama diskusi. Nah, selama diskusi berlangsung, mungkin ada sebuah materi atau sebuah pendapat yang sulit untuk ditanggapi atau kurang valid untuk dijelaskan jika kita menjelaskan. Nah, di sini kita harus menulis tanggapan tersebut untuk dikaji lagi bersama di kemudian hari. Selanjutnya mengevaluasi diskusi dari berbagai dimensi dan mengumpulkan evaluasi dari para siswa serta lembaran komentar. Nah, inilah merupakan hasil dari atau bagian dari pertemuan diskusi, metode diskusi ini. Bisa kita lihat, yang pertama itu memberitahukan tujuan topik pengelompokan tahap belajar, lalu merumuskan topik atau masalah, mengidentifikasi, lalu menganalisis, lalu menyusun laporan, lalu mempresentasi kelompok. Dan di sini kita dapat sebuah kesimpulan. Untuk mencapai semua masalah di sini, kita harus memiliki motivasi atau bimbingan kelompok atau individu secara perhatian. Nah, itulah hasil dari pembelajaran atau presentasi dari saya, merupakan yang itu metode diskusi tentang teknik strategi belajar mengajar. Nah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.